warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah, mahasiswi UIN Alauddin Makassar, jurusan Pendidikan Biologi, angkatan 2017. Nah, pada kesempatan kali ini, bersama dengan mata kuliah Ekologi Tumbuhan, saya akan memaparkan sedikit mengenai materi tentang ruang lingkup kajian ekologi tumbuhan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu ekologi. Ekologi sendiri berasal dari bahasa Yunani dan berasal dari dua kata, yaitu oikos dan logos. Oikos artinya rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi, ekologi tumbuhan sendiri adalah ilmu yang mempelajari atau salah satu cabang ilmu ekologi yang mempelajari tentang interaksi antara tumbuhan dengan makhluk hidup lainnya. Misalnya tumbuhan ini akan terus menjaga keberlangsungan hidupnya. Bagaimana caranya? Tentu ia memerlukan sinar matahari untuk proses fotosintesisnya, memerlukan oksigen untuk proses respirasinya, serta memerlukan air sebagai nutrisinya. Nah, tumbuhan pun memerlukan tanah atau lahan sebagai tempat tinggalnya ataupun sebagai habitatnya. Tumbuhan juga dipelajari bagaimana kehidupan tumbuhan tersebut. Nah, melalui tahap reproduksi, kemudian perkecambahan, lalu pertumbuhan dan masa dewasa, kemudian tua, dan tumbuhan tersebut akan mati. Kehidupan sehari-hari, makhluk hidup tidak dapat hidup dengan sendirinya. Ia memerlukan makhluk hidup lainnya. Nah, misalnya tumbuhan. Tumbuhan ini akan berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya, dengan lingkungannya, dan dengan tempat tinggalnya atau habitatnya. Interaksi tersebut akan menciptakan keanekaragaman ekosistem. Nah, terdapat 3 jenis interaksi ekosistem, yaitu interaksi dengan makhluk hidup lainnya, misalnya tumbuhan, hewan, dan mikrobiota. Habitat atau lingkungan akan mempengaruhi dan menentukan keberadaan serta kondisi komunitas biota. Pengaruh lingkungan fisik terhadap makhluk hidup dinamakan aksi, yaitu semua faktor ekologi, yaitu seperti suhu, udara, dan tanah. Sedangkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan fisiknya dinamakan reaksi. Misalnya tekstur tanah dan penutupan oleh sinar matahari. Nah, sedangkan koaksi adalah hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup di dalam komunitasnya. Misalnya tumbuhan, pada daunnya terdapat parasit. Nah, hal ini akan menciptakan sifat-sifat seperti herbivore, kompetisi, dan parasitisme. Tentang struktur ekosistem, terdapat 3 hal yang menjadi kunci penelaahan ekologi, yaitu individu atau spesies, populasi, yaitu kumpulan dari beberapa individu, dan komunitas tumbuhan, yaitu kumpulan dari beberapa populasi tumbuhan. Dalam ekologi tumbuhan, hal yang paling penting untuk dipelajari adalah yang pertama, mempelajari komunitas, ekosistem, dan populasi. Yang kedua, mempelajari pengaruh faktor lingkungan terhadap tumbuhan. Yang ketiga, mempelajari struktur dan komposisi vegetasi suatu ekosistem atau habitat. Yang keempat, mempelajari alir energi dan daur geokimia melalui metabolisme.
siklus hara mineral, dan siklus air. Yang kelima, hubungan tempat tumbuh dengan yang pertama, struktur komposisi vegetasi. Yang kedua, penyebaran jenis-jenis tumbuhan. Selanjutnya, fenologi tumbuhan, yaitu berbuah atau berbunga. Dan terakhir, yaitu interaksi dengan makhluk hidup lainnya. Nah, yang keenam, hubungan antara kesuburan tanah, iklim, dan faktor lainnya yang mempengaruhi produktivitas tumbuhan. Yang kedelapan, adaptasi tumbuhan. Dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah mempelajari interaksi sebaran tumbuhan. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.